Rajim. Huruf sukunnya pada huruf apa di situ isti'adzah? A'udzu billahi minasy ya sukun. Ya sukun. Asy-syaithanir rajim min sukun kana waqaf. Nah, sukun tenangkan dulu. Di huruf sukun itu tenang. Baik sukun asli maupun sukun kana waqaf. Tenang. Bukan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pemula bolehlah, pemula. Tapi ustazahnya boleh. Di waktu daurah untuk para asatidzah, para guru-guru Quran, guru-guru TPQ dikasih seperti itu. Oke, Ustaz mengajarkan silahkan. Tapi ustazah sendiri pas lagi tilawah nggak boleh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Kenapa? Huruf sukunnya belum sakinah. Ngalir, tenang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan asyaiton. Beda sama? Beda. Huruf sukun. Nah, waktu kita nanti mengalirkan huruf tertentu, ya sama wawu punya nama tersendiri, sifat lin. Dan kita tahu sifat lin. Coba, mana yang mengalir? Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Yang pertama. Minasyaitonir rajim. Coba. Minasyaitonir rajim. Mengayun. Namanya sifat din nanti. Semua huruf sukun seperti itu. Baik, ulangi isti'adzah 1, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Juga harus ngadir semuanya. Al-Fatihah huruf yang belakang itu harus ngadir semuanya. Tidak boleh kayak orang pilek. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim atau P? Him. Kayak P. Kenapa? Karena tidak dialirkan. Ar-Rahim. Tetap harus dialirkan. Yuk silakan lihat ayat yang pertama Al-Fatihahnya. Huruf sukun ada pada huruf apa saja? Sin, ha, ya karena mat, gak usah. Mim, berarti 3 huruf ini dialirkan. Bismi, nah, jangan huruf jangan Bismillah. Kalau mati, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mati, apa juga mati? Kalau sukun sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 3 sin ha mim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk desahan ha sukun dengan ha him panjangan mana? Perhatikan. Panjangan mana? Belum perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Desahan hanya panjangan mana? Ha sukun atau ha kasrah? Ha sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir rapat keluar dari gunnah, dari hidung. Ya, baik. Ayat kedua. Huruf sukun ada pada huruf apa? Lam dulu.
mim, lam lagi, nun. Ada 4. Kalau tidak disakinahkan, rentan sekali huruf lam. Alham, Allah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Apa saja? Batu di toko, qatbu jadin. Coba Al-Fatihah bacaan kedua. Alhamdu qalqalah. Ternyata, oh iya, ternyata lam qalqalah juga ya. Gitu. Banyak orang tahu tajwid, teori banyak yang tahu, tapi butuh praktek. Namanya Ustaz Ahmad Muzamil, Masya Allah. Beliau membuat terobosan buku tahsin 1, buku tipis warna biru. Beliau ini memberikan semangat kepada kita, menyarankan kepada kita, sebarkan buku ini, ajarkan buku ini, ajarkan umat baca Quran tartil dulu, tajwidnya belakangan. Lah, kok bisa? Emang bisa. Baca Qurannya benerin dulu, kata beliau. Baca Qurannya benerin dulu, tajwidnya belakangan. Nah, selama ini kita supaya baca Qurannya bener, tajwidnya dulu. Tapi beliau membuat terobosan yang Masya Allah. Baca Qurannya para manusia, benerin dulu, jangan dikasih paham tajwid, jangan. Tajwidnya belakangan aja. Pakai metode seperti ini diantaranya. Huruf sukun dialirkan, sakinahkan. Baik, jadi bukan alhamdu, tapi alhamdu, tek tek tek, alhamdu lagi, alhamdu. Lamnya jangan buru-buru lepas, biarkan dulu tenang sampai ada getaran-getaran lembut menyentuh saraf-saraf kulit langit-langit. Alhamdu. Ya. Jadi durasi manggilnya lam sama dengan mim. Apalagi mereka berdua sama-sama tamasud. Kalau huruf yang memiliki sifat tamasud saat sukun sama. Lin, umar. 5 huruf ini kalau sukun mereka durasinya sama. Alhamdu, an'amta, sama tuh. Alhamdulillahi. Ya. Hati-hati pada lam sebelum ain. Rabbil alamin. Jangan ikuti, ini salah. Rabbil alamin. Ini tadi sudah qalqalah. Rabbil alamin. Jangan sama dengan alhamdu alamin. Coba alhamdu alamin. Rabbil alamin. Jangan dinaikin turunin dulu. Jangan Rabbil nanti menjadi mati. Ini sakinah. Sakinah itu datang. Ya, air yang tenang. Kalau udah mulai gejruk ke bawah udah nggak tenang lagi. Berisik lagi dia. Turun lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan buru-buru mencabut lah. Jangan buru-buru melepaskan dah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pada kalimat Ar-Rahman ada ra sukun enggak? Ada. Di mana? Pada huruf ar-ra. Ada huruf sukun tidak? Ada di mana? Jadi ra. Ra syaddah. Setiap huruf tasdid itu terdiri dari 2 huruf. Huruf sukun dan huruf berharokat. Huruf tasdid itu sejatinya
huruf sukun. Kalau tasydid berarti dua huruf sukun dan huruf berharakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat, yang sukun yang mana? Wawu dan nun. Dal, ya, tahan dua dan nun. Maka mana bacaan yang betul? Pertama atau kedua? Perhatikan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang mana? Ulangi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sweet. Nah sekarang yang wawu sukunya dialirkan yang mana? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Ternyata dengan kita membaca yaumi masuk ke sifat din. Kalau yaumi itu belum. Jadi belum cukup. Maliki yaumiddin, tapi maliki yaumiddin. Bunyi punya mengalir. Sakinah. 1, 3. Maliki yaumiddin. Bunyi punya datang. Mensukunkan huruf itu datang. Jangan diturunkan. Maliki yaumiddin. Gak boleh. Minasyaitoni. Gak boleh. Maliki yaumiddin. Minasyaitonir rajim. Tenang, datang. Jangan bergelombang dulu. Jangan bergelombang. Bahkan para ulama Al-Quran membaca Quran, anda ini baca kalamullah, wahai anakku, kalian bukan sedang baca syair. Kalian sedang membaca kalamullah yang mulia, yang harus diagungkan, maka kalian juga mengagungkan kalamnya dari lisanmu. Jangan dibikin-bikin. Ini bukan tulisan manusia, tapi tulisan Allah, tapi kalamullah. Jangan dibikin-bikin. Terkadang manusia terlena dengan nada, dengan mengampaikan hukum tajwidnya. Ayat yang keempat, 35. Ayat kelima, sukun dulu. Ya, sukun. Kalau ngomong-ngomong, kalau tanda sukun itu tanda dari mana asalnya itu? Oh, tiba-tiba ada kayak bulan sabit atau tepat. Itu asalnya itu para zaman dulu, ya gitu. Itu mengambilnya dari apa itu? Kok punya inisiatif? Mengambil dari huruf khof, ringan. Jadi kepalanya khof, bukan bulan sabit, bukan ya, tapi kepalanya khof. Saat membaca itu khof, sukun disebut sebagai tanda sukun sakinah. Ayat yang kelima, apa saja di sini hurufnya? Yang sukun asli dulu. Ain, terus sin, ya, bukan nun. Baik, ain, sin, nun. Ini bukan kata baju di pokok. Berarti ain ngalir atau mandek? Ngalir. Ngalir deh. Tidak boleh. Iyyaka na'budu, campur tuh ain dengan hamzah. Na'budu, ada a-nya kalau diharakatin. Begitu harusnya. Bukan ya, na'bu, ngalir. Na'bu. Alirkan, jangan dicampur dengan hamzah. Umumnya dicampur dengan hamzah. Iyyaka na'budu wa iyya, buru taksin lagi.
Guru taksin ngajarinnya begitu. Ternyata guru taksinnya lupa, nggak ditaksin lagi. Iya, lupa ya. Ain ngalir. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Yes. Sin alirkan. Jangan keburu-buru. Umumnya buru-buru. Wa iyyaka nasta'in. Umumnya kepengen langsung kata aja. Tenang dulu sinnya. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuk pada ya, di dalamnya ada ya sukun dan ya fathah. Tapi ya sukunnya bukan ya sukun asli. Bukan ya sukun beneran. Tapi ya pada makhrajnya. Karena membaca ini bermacam-macam pembaca. Tapi para ulama qiraat mengoreksinya. Pertama, dia membaca seperti mad. Seperti hamzah kasroh bertemu dengan ya sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah dengar? Begitu lihat, ianya tasdid. Kok bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka? Lah kok mat badan? Salah berarti dia. Atau mendingan dikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendingan. Salahnya di mana? Masuk ke hidung. Jadi seolah-olah ya. Jadi masuknya gunnah. Kan, tapi durasinya tidak 3 harakat, 2 di sini. Tapi masuk hidung. Tidak boleh. Tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi coba makhrajnya ya dulu di mana? Makhrajnya ya dulu di mana makhrajnya? Tengah lidah bertemu dengan Langit-langit. iya, nggak mungkin tengah lidah dengan gigi seri. Tengah lidah dengan langit-langit. Coba iya. Ya. Ya. Jangan ya. 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 Jangan. Tapi ya. Ya. Yi. Yu. Iya. Iya. Begitu. Uyu. Iyi. Ayya. Iyyaka. Wa iyyaka. Nanti setelah selesai tasin 1, tasin 2, tasin 3, takhosus, ada namanya naber, menghentak. Ada 2 huruf di tengah-tengah yang dihentak. Di tengah-tengah bacaan, kalau di belakang banyak. Tengah-tengah bacaan 2 huruf, iya dan waw. Aduwwum mubin. Aduwwum, bukan aduwwum, bukan. Ya bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dimasukin ke hukum-hukum yang lain. Ini makhrajnya dia. Jangan ke hidung, nggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ayat 36. Huruf sukun. Ha, lam, sin. Kalau sok tidak ada sok. Sin, mim. Ya. Membaca huruf pertama enaknya ihdina qalqalah. Banyak kan qalqalah.
ihdina, atau sakta ihdina siratal, sakta mandek dulu. Nah, nggak boleh, keduanya nggak boleh. Sukun sakinah diapakan? Alirkan. Huruf sukun diapakan? Alirkan. Ada yang mau seret ya, serada. Yang penting benar baca. Seret. Ihdi. Yang benar huruf, yang benar makrotnya di mana sih? Ha atau ha? Yang pertama atau kedua? Yang pertama atau kedua? Yang betul. Ha atau ha? Pertama. Pertama. Iya. Karena memang kita dikasih tahunya yang kedua memang selama ini. Ya. Ha gede. Nah, karena gede ha. Ha kecil ha. Nah, dulu kita dengan istilah ha gede dan ha kecil. Sekarang nggak pakai, langsung aja ha sama ha. Udah nggak pakai gede kecil. Ya, kalau ha tadi tengah tenggorokan. Ha. Ar-Rahman. Ihdina. Jangan sampai ke dada. Makrotnya ha itu hanya di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan di mana? Di sini, di sini. Ya, coba pangkal tenggorokan A atau B. Pangkal tenggorokan yang A atau B? Ini pangkal leher. Sama kita sama itu ya. Dikira pangkal leher di sini. Ini pangkal leher. Ternyata pangkal tenggorokan di belakang jakun. Sini nih pangkal tenggorokan, pita suara itu di sini ternyata. Tengah tenggorokan ternyata di sini. Ujungnya kemana? Ujungnya ternyata di belakang lidah. Ujung tenggorokan ternyata di belakang lidah, pangkal lidah. Naik dikit. Naik dikit. Naik dikit lagi. Oh, ternyata ujung tenggorokan letaknya di akar lidah, bukan di leher. Bukan ini pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Itu mah kerongkongan tenggorokan ayam di situ. Baik. Ternyata di sini saja. Coba. Ha. Hi. Hu. Ih. Jangan jangan. Karena adik saya ikut LTK Nurul Huda, pindah ke Parung Bogor, Arko ikut lagi tahsin, ustazahnya di sini, disalahin, guru-guru Nurul Huda disalahin. Iya, kurang gede, labbaika kurang gede, saya dapatnya di Ciputat, salah kurang. Berani sekali, berani sama saya dia. Ya, enak aja coba. Jangan sampai menggetarkan dada. Kalau menggetarkan dada berarti dia keluar di rongga dada. Jangan, tapi Kalau beda tidak? Beda ternyata letak ha di situ. Coba untuk yang istilah kita ha gede, ha kecil, alirkan hanya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Shotnya double shot. Terkadang hanya 1,5 shot. Harusnya 2 shot. Bagaimana 1,5 shot? Ihdinas siratal mustaqim. Kadang 1,5 shot tuh. 2 shot. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas
ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta sama, jangan an'amta, tidak boleh lagi. Sukun dia sakinah seret. An'amta ya sukun. Alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, coba berikutnya huruf sukun apa saja? Ya, lam, ghain, ya, mim, nun. Nah, huruf sukun kita ada. Karena ternyata huruf gha itu enak juga dikolkolahkan. Ghairil maghdubi 'alaihim, enak juga. Ternyata boleh tidak? Enggak. Yang kolkolah ada berapa? Nah, pegang, tidak hanya teori tapi juga di praktek, di amal. Oh, ternyata bukan kolkolah, sehingga ghairil maghdubi. Coba dulu. Ghairil maghdubi. Ya, lihat, ada ya, ada mim, ada bot, dotnya jangan 1,5 ketuk. Alaihim waladdallin, jangan, atau 3 ketuk, 3 bot. Alaihim waladdallin, jangan. 1,5 nggak boleh, 3 juga nggak boleh, 2 saja. Alaihim waladdallin, ya. Alaihim waladdallin. Dan perlu sedikit hati-hati pada mim ketemu dengan wa di Al-Fatihah. Kenapa? Coba. Makhluknya di mana mim? Makhluknya di mana mim? Bibir. Wa di mana? Bibir juga. Nah, di bibirnya mim dengan bibirnya wa berbeda. Berbeda. Kalau mim kalau wa. Jangan sampai saat mengucapkan mim begini. Alaihim. Wa-nya belum bunyi tapi udah siap. Jangan. Alaihim wala, tapi tekan sakinahkan huruf mim. Tunaikan dulu haknya huruf mim. Alaihim wala, wa-nya belum monyong. Jadi nya datang dulu. Wa masing-masing tunaikan. Alaihim wala dhallin, ya. Alaihim waladdallin. Lamnya double. Jangan 1,5 lam, jangan triple lam. 1,5 lam, waladdallin. Triple lam, waladdallin. Pernah dengar? Triple lam, double saja. Waladdallin.
Ya. Waladdallin. Double lam, jangan triple lam. Huruf sukun. Materi pertama pada Al-Fatihah huruf sukun. Diapakan huruf sukun? Dialirkan. Dialirkan. Diapakan huruf sukun? Dialirkan. Seret, silakan. Seret. Asal jangan kepanjangan. Ya, udah pengen praktekin aja kan. Huruf sukun. Sakinah. Terus yang kedua mad panjang pendek bacaan. Baik, mad. Tidak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengajar TPQ itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ustazah. Ngajar TK berarti bukan TK yang ikut bu gurunya yang ikut TK. Baik ya, jangan. Tetap jaga dua harokat. Nah kemudian yang menjadi poin kita adalah di paling ujung ayat. Kalau ujung ayat yang pertama kita baca matnya 4, maka jaga durasinya 4. Jangan berubah-ubah. 4, 2, lagi enak banget 6. Nah, jangan, tetap jaga 4. Baik ya. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 5 pasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. 5 terus. Do-nya 6, li-nya 5. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya 6, li-nya 5. Baik ya. Jadi isti'adzah bersama. Sukunnya jangan lupa. Mat yang paling belakang kita bikin 5 lah. Ya, 1, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. 2 materi. Kemudian panjang bacaan paling banyak berapa harakat? Benar. 6 betul. Pernah mendengarkan imam membaca do sampai 15 harokat? Benar ya. Ada jamaah tasir ngadu, Ustaz. Tapi Ustaz itu kalau ngimamin itu donya setunggu nggak kelar-kelar.
Gampang. Bagaimana tuh? Kita sendiri juga jujur sering mendengar. Berarti imam itu perlu taksin. Sering dengar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah dengar? Pernah. Bukan lagi menutup lagi 20. Subhanallah. Jangan. Mat yang paling banyak itu mat. Hanya dari para asatidz yang mimpin sholat hati-hati. Tidak ada mat menyengaja 7 harokat, nggak ada. Walaupun kenyataannya kita sampai 7 harokat, bahkan sampai 8 harokat. Makanya jangan terlalu terkecoh dengan mendayu-dayu. Namanya mendayu nambah, itu nurunin nada, itu nambah ketukan. Nurunin nada suara dari tinggi supaya pantas turun jelek itu nambah ketukan. Makanya enaknya lemparin aja lah, aman. Dr. Aiman Rusdi Suhaid mereka menyarankan kepada kita untuk bacalah dengan tenang, dengan bahasa hati, jangan bahasa emosi, jangan bahasa nafsu. Bacalah supaya Allah ridho, jangan baca supaya manusia ridho. Allah ridho. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tertentu harokat cuma gitu doang. Sekalipun mendayu boleh, tapi juga tetap mengukur. Karena kita nggak mungkin waktu imamin waladdallin, nggak mungkin. Jadi ini termasuk yang diperkirakan. Jadi durasinya diperkirakan. Perkirakan berapa? 6. Kira-kira bisa lebih. Kalau 4 harokat boleh? Waladdallin baca 4 harokat? Boleh tidak? Kata siapa boleh? Ya, awak juga belum tahu lah ya. Iya. Intinya boleh. Tidak boleh. Lazim itu wajib, lazim harus. Hanya wakaf lazim mim harus berhenti. Mad lazim harus 6 harokat. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahin menyengaja. Walaupun mendayu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segitu saja. Itu sudah 6 harokat. Yang kedua mad. Kemudian yang ketiga. Ya baik. Kita waktu 10 menit lagi. Yang ketiga, pada makhraj huruf, saya memilah, saya mencari-cari, masya Allah. Ternyata huruf hijaiyah ada berapa jumlahnya? 28. Yang bisa diberi harokat itu ada 28. Baik ya? Kalau yang semua huruf hijaiyah ada 29. Ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal, alif, ini hamzah wasal. Ini yang begini itu bisa di Quran depak itu bisa menjadi 3 fungsi. Ini bisa berfungsi sebagai alif. Ini bisa berfungsi sebagai alif fathah, alif kasrah, alif dhammah, a, i, u. Itu hamzah. Baik, alif hamzah. Atau alif bisa berfungsi sebagai memanjangkan bacaan. Jadi alif ini bisa menjadi 3 fungsi. Hamzah wasal, hamzah yang bisa berharokat, kemudian mad, memanjangkan bacaan. Baik. Dari 28 huruf, saya cari-cari ada 14 huruf yang sama dengan huruf kita. Huruf Quran ada yang sama dengan huruf kita. Ada 14 huruf. Baik. Kemudian ada dari sisanya kan masih 14 juga. 7 huruf mirip dengan huruf kita.
ada 7 huruf yang bukan huruf kita. Baik, huruf yang sama oke lah. Huruf yang mirip, ya, coba. Huruf yang mirip itu adalah, baik. Huruf yang mirip adalah ta. Makhraj ta dengan t itu beda. Ya, huruf t di mana ujung lidahnya? Ujung lidah. Ujung lidah. Ujung lidahnya kemana? Ketemu. Jadi mana? pangkal Ujung lidah gusi. bertemu dengan Pangkal gusi atas. T. Benar. Ini Mbak, berapa harganya? 60.000. 40 deh. Murah banget. Murah banget. Ujung gigi. Kan T sama Kalau K. T ternyata bisa ke ujung ujung lidah ke ujung gigi. Kok salah jadinya. Kan T kan bukan. Mbak, kalau T terserah. Mau di mana? Bahkan ujung lidahnya sampai menjulur. T banget. Emak-emak kan gitu, Mbak. Murah banget. Kan ini kan T huruf. Nah, Itu T. Beda. Terserah. Tapi kalau ta nggak boleh terserah. Harus. belakang kan? Ikhraj kulli harfin min makhraji. Dekat gusi ya. Mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah harus pada tempat keluarnya. Tidak boleh mengucapkan ta dengan an'amta, nggak boleh. Tidak boleh ujung lidahnya keluar, nggak boleh. Nah, jangan Al-Fatihah kita bunyi Gigi gusi. jangan an'amta, tapi ujung lidah ke pangkal gigi. Coba, ta. Nanti lidah bagian atas nyentuh ke gusi, lidah bagian bawah nyentuh ke gigi. Ta, Ta. ta, Ta. ti, Ti. tu, Tu. bat, Bat. 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 Waktu hamasnya ta jangan dilepas tuh, karena kebanyakan begini, bat. Kebanyakan bat, jangan langsung dilepas, tahan dulu, hamasnya tuh nekat dulu, bat, Bat. 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 Nggak kedengeran. Bat. 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 Mengucapkan misalnya membaca surat Al-Lahad, kebanyakan memutus dari ta ke ya, jangan diputus. Kebanyakan memutus. Tabat yada, mutus dulu, nggak boleh. Tabat, itu udah mutus, nggak boleh. Selama membaca itu nggak boleh ada yang putus, nggak boleh. Baik pada waktu hamas huruf syiddah maupun qalqalah. Lam yalid wa lam yulad, putus, nyambung. Lam yalid wa lam yulad. Jadi lam yalid wa, jangan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Bat ya, bukan bat ya, tapi bat ya, masih nyambung. Baik, ta. 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 An'amta alaihim. Ya. Yang benar, yang Kedua. ya, takut salah mengajar. Ya nggak apa-apa salah, saya juga baru belajar. Saya juga dulu gituin. Baik. Nanti akan kita pelajari sifat yang 5 pada huruf itu mana yang dominan. Umumnya sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan pada huruf yang berharokat itu 2. Mana di antara 5 atau 6 atau 7 sifat yang dimiliki oleh huruf kalian paling banyak itu 7 sifat. Paling banyak huruf 7 sifat. Huruf ro itu paling banyak. Yang lainnya 5 atau 6. Umumnya 5. Ini di antara 5 misal sifat yang ada pada huruf ta 2 yang dominan, syiddah dan hamas. Syiddah dan hamas. Pada waktu sukun syiddah dan hamas, pada harakat juga syiddah dan hamas. Tapi huruf ta berharakat dia keluarnya cuma sekonyong-konyong. Cek cepat dia. Maka mana yang lebih utama? Ini berdua mau keluar nih, pintunya sempit. Apakah harus berbarengan? Enggak muat satu-satu. Nah, mana yang menang? Syiddahnya. Coba. Syiddah kuat, tahan kuat dulu.
baru hamas nyusul. At. Tetap dipanggal, jangan kesin, tetap dipanggal gigi. At. At. Nah, sidah dulu baru hamas. Tapi pada berharokat hamasnya kalah. Jadi bukan ta tapi ta. Ta. Ada hamasnya ta, tapi lebih kuat di syiddah. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ya, bukan an'amta, bukan mustaqim. Kelebihan. Jangan, nanti akan diukur, nanti ditaksin. Kalau taksinya bolong-bolong, pas materi ini nggak dapat. Pas lagi nggak hadir, ternyata materi ini nggak dapat. Ya, jangan bolong-bolong. Baik, an'amta 'alaihim. Pertama ta, yang kedua da. Ya, huruf kita mengucapkannya bagaimana coba? Mari coba alhamdu 1 2 3. Alhamdu. Ya. Yang betul yang mana nih? Huruf. Kalau huruf dal sama d itu mirip. Dal sama d mirip. Coba d. Huruf kita d. Kemana ujung lidah? Kemana ujung lidah? Ujung lidah menyentuh ke langit-langit bawah ada. Ada langit-langit bawah, langit-langit di atas. Ya langit-langit depan. D itu d. Kalau dal beda. Makanya tidak boleh membaca alhamdu pakai d, pakainya dal. Umumnya pakai d, itu kan huruf kita. Huruf dal, huruf orang Arab. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Gitu, Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah bahasanya apa? Ada yang tahu bahasanya Allah itu bahasa apa? Yo, Allah itu bahasanya apa? Benar. Dulu waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa pakai bahasa Arami. Dengan Ibrahim bahasa Ibrani. Dan dengan Nabi Muhammad bahasa Arab. Terus Allah bahasa apa? Tidak ada yang tahu. Allah ini punya bahasa apa, nggak ada yang tahu. Kalau kita niat sholat subuh, saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Sah nggak? Sah. Tidak harus usul. Nggak sah kalau lagi usolli. Ada nggak hadisnya? Idza qumtum ila shalah faqul usolli fardhu subhi. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Betawi, Jawa, Sunda, Medan, terserah. Sah itu nih. Ya. Nah, D sama dal beda makhraj. Tidak boleh membaca alhamdu Arab dengan D, kita nggak boleh. Pastikan pangkal ujung lidah ke pangkal gigi sebagaimana ta. Da, ta, da, po. Nanti akan ada po. Ta, da, po. Nyentuh pangkal gigi. Lidah bagian atas nyentuh gusi, lidah bagian bawah nyentuh gigi. Lagi ta, da, po. Alhamdu. Nah, bukan alhamdu, du pakai d, alhamdu ke pangkal gigi pakai dal. 1 3 yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu ta, da. Kemudian huruf yang mirip J. Mirip dengan apa kita? J. J. Nah, mungkin kita misalkan Jogja. Nah, itu Jogja. Tapi baca jim, jim makhluknya di mana? Tengah lidah dengan langit-langit. Jangan tengah lidah maju sedikit. Jogja. Jangan. Jajan. Mundur. Yogya. Yogya. Yang mundur lidahnya saja, jangan kepalanya. Yogya. Lidahnya saja, bagian belakang. Jogja. Jajan.
Jajan. Jadi bukan jajan, tapi jajan. Ya. Ja. Jadi jubaje. Jaji jubaje. Nah, baik, itu ja. Yang pada tidak ada huruf jim ya, tapi ja untuk koreksi saja. Kemudian huruf yang mirip dengan huruf kita adalah huruf shin. Itu mirip shin. Minasyaiton. Kita kan huruf shin apa huruf shin? Itu masih bukan belum, masih. Nah, shin mirip dengan sin. Mirip dengan sin. Shin. A'udzu billahi minasyaiton. Ada tonnya nanti masukin. 1 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, huruf yang ke-5. Huruf yang ke-5 huruf so. So mirip dengan sin. Tidak ada ba. So adanya soto. Artinya soto. Kan kita kan soto saja biasa. Soto. Ini soto. Mirip dengan soto. Bedanya di apa? Sifat. Maknanya sama, bedanya di sifat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan pakai shin, karena ada yang pakai shin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladin. Jangan. Mendingan pakai sin. Imam As-Susi, ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Ya. Ada lagi pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam-macam ya bacanya. Insyaallah. Alaihimu. Banyak. Banyak juga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba nanti kalau sudah masuk LTG tertarik, masuk kuliah lagi kuliah khusus Quran, masuk ternyata salah satu guru kami Syekh Robi, beliau menghafal 14 Quran. 14 Quran, satu Quran satu qiraat. Ada 14 qiraat yang beliau hafal. Jadi beliau memimpin qiyamul lail setiap malam itu dengan qiraat yang berbeda-beda. Aneh nampaknya, tapi itulah. Itu bukan dialek dari bahasa masing-masing daerah, bukan. Semuanya dari Rasulullah SAW. Saat Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk, ya Jibril, tambahkanlah bacaan untukku, maka ditambahi Maliki yaumiddin. Imam Hafiz yang justru jangan Maliki yaumiddin. Imam yang lain Maliki yaumiddin. Yang lain justru malah namanya pendek. Imam Hafiz yang panjang. Yang shad, kemudian yang po tadi sudah, kemudian huruf po yang mirip po. Po mirip dengan ka. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan dengan kaf. Mustaqim kaf. Nanti dikoreksi di taksir. Dan terakhir, huruf yang berbeda. Ini yang menjadi wanti-wanti saya untuk para pecinta Quran, sahabat Quranku semuanya. Huruf yang tidak ada pada huruf kita, huruf Al-Quran yang tidak ada pada huruf kita, yang kita perlu maksimal. Banyak membaca ain dengan hamzah lemah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hamzah lemah. Naikkan lagi naikkan lagi. Coba.
Al-alamin. Al-alamin. A'udzu. Dan kelimanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kho, enggak ada bahasa kita. Kho, maksimal kita coba. Kho. Ada ngoroknya tidak? Ada ngoroknya tidak? Sedikit. Bukan kho, bukan. Khalidina madahu akhladah. Jangan, dia bukan huruf ngorok. Kalau ngorok nanti menyelisih sifat. Kho menyelisih sifat roh wahduna. Coba kho, hai, hu, dengarkan dulu. Kho, bukan tapi kho. Madahu akhlada. Mirip dengan ha, cuma naikin lagi. Kalau ha tengah tenggorokan, kalau ho ke ujung tenggorokan. Akhlada. Yang tidak ada yang bo, ada di bo banyak yang mirip dengan dan. Seberapa banyak membaca bo diganti dengan dal. Ghairil maghdubi. Yo, itu pakai dal kita itu. Ghairil maghdubi, pakai ujung lidah masalahnya. Bo di mana makronya? Sisi lidah kanan dan kiri. Boleh kanan saja, boleh kiri saja. Coba sebelahnya yang mana? Paling enak sebelah mana? Coba 1, 3. Sebelah mana? Kanan atau kiri? Nah, yang kiri. Nah, sekarang dua-duanya. Bo. Lebih tepat dua-duanya. Saya dulu enaknya ke kanan. Bo. Sama Ustaz Ahmad Muzamil dilatih ke kiri. Bo ke kiri. Bo. Enggak tahunya mau supaya nyentuh dua-duanya. Bo. Bi. Bu. Wa al-maghdubi. Bukan yang ngambil. Al-maghdubi. Waladdallin. Kemudian ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, finishing. Nanti semuanya akan disempurnakan di kelas masing-masing insyaallah. Jadilah sebagai penjagaan Fatihah. Jadilah sebagai penjagaan Quran. Pasti dimuliakan. Bulan 12 bulan, 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara bulan-bulan lain. Bulan apa? Ramadan. Kenapa bulan Ramadan termasuk bulan yang paling dimuliakan oleh Allah? Karena Ramadan adalah bulan banyak diturunkan Quran. Bukan pertama kali Quran diturunkan bulan Ramadan. Tidak ada satu nas pun mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun pada malam 17 Ramadan. Enggak ada. Tidak ada satu nas pun. Jadi mengatakan nuzul Quran malam 17, enggak ada nasnya. Itu pendapat-pendapat para ulama. Iya, pendapat-pendapat para ulama. Hijrah itu ada sebelum Nabi menjadi Rasul atau setelah menjadi Rasul? Hijriah itu ada setelah Nabi menjadi Rasul atau sebelum menjadi Rasul?
Setelah, kalau Nabi mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saudara hijrah belum? Belum. Bagaimana tahu 17 Ramadan? Belum. Makanya tidak ada satu nas pun mengatakan bahwa malaikat Jibril menuntun Iqra kepada Rasulullah pada malam 17 Ramadan. Tidak ada. Ini ikhtilaf para ulama saja. Tapi ikhtilaf tetap tidak ada yang berani ini pasti nggak ada. Ini pendapat saya. Paling seperti itu. Ya. Lanjutkan saja. Ya, Al-Fatihah. Huruf sukun kita alirkan. Mat yang paling belakang kita 5 harokatkan sama. Huruf tasydidnya huruf yang serupa, huruf yang berbeda dari bahasa kita. Ya, kita nikmati bersama isminya ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Stop, bentar. Pertambahan. Untuk ayat yang ke-7, kita tadi ayat pertamanya bunyinya apa? Ayat pertama, Al-Fatihah. Bismillah. Maka ayat ke-7, para ulama Al-Quran melarang kita untuk berhenti pada alaihim yang pertama. Karena alaihim yang pertama ada tanda lam alif. Jangan berhenti di situ. Para ulama Quran mengatakan jangan berhenti di situ. Kecuali kalau Anda ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertama. Maka ayat ke-6-nya bukan siratal ladzina, bukan ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya di bawah lam alif ada bulatan kecil. Bulatan kecil itu ayat. Bulatan kecil itu ayat. Jadi di sini seperti kontradiksi. Ini lam alif nggak boleh berhenti, tapi yang bulat suruh berhenti. Mana nih? Ayat pertamanya mana nih? Kalau ayat pertamanya Bismillah, maka yang berfungsi lam alif. Jika ayat pertamanya Alhamdulillah, maka berfungsi bulatan kecilnya. Karena kita Bismillah ayat pertama, maka lam alif. Jangan berhenti di alaihim pertama, berhenti di alaihim kedua. Jika nafasnya nggak cukup, ulang dari ghairil lagi setelah lam alif. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 3, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atau amin. Yang mana? Panjangannya berapa? 2. Ya, apalagi jadi imam ikut-ikut makmum. Amin. Nampak bagi makmumnya bertasim, imamku belum berkelas. Hanya hanya 2. Minnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 untuk minnya. Jadi, amin boleh. Amin boleh. Amin boleh. Tapi hanya
tetap 2. alhamdulillah. Baik. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan?